Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahil qail fi kitabihil karim. A'udzu billahi samii'il 'aliim minasy syaithaanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa zakarallaha katsira. Shadaqallahul azim wa sadaqa rasulunal karim wa nahnu ala hadhihi al-ayatil karimati insyaallahu minasy syahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah, pertama dan yang utama kita mengucapkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala pada kesempatan subuh Ahad, pekan yang pertama dari bulan Maret ini, juga menjadi pekan yang pertama dari bulan Sya'ban. Kita masih lagi dalam keadaan sehat walafiat. Kita berdoa mudah-mudahan doa yang kita senandungkan sejak bulan Rajab, Allahumma barik lana fi Rajabah wa Sya'bana wa ballighna Ramadan. Doa ini insyaallah dikabulkan Allah Subhanahu wa taala. Kita bertemu tahun ini, mudah-mudahan panjang umur, sampailah kita nanti pada waktunya dengan pertemuan dengan sayyidus syuhur, yaitu bulan suci Ramadan. Allahumma amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam kita sampaikan pada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam bersama para keluarga beliau, para pengikutnya sehingga akhir zaman. Kita doakan pula insyaallah mudah-mudahan kita semua termasuk dalam barisan umat beliau yang diberhakkan Allah Ta'ala mendapatkan syafaatnya kelak di hari kiamat. Allahumma amin ya rabbal alamin. Para jamaah yang berbahagia, kita sambung kajian kita pada kajian rutin kitab Asy-Syama'il Al-Muhammadiyah, yang kita berada sudah di penghujung dari kitab yang baik ini. Pada pertemuan yang terakhir, pembahasan kita sudah sampai di pembahasan usia Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena itu kita masuk pembahasan selanjutnya oleh Imam At-Tirmizi yang menyusun kitab ini, bab yang ke-54, bab yang disebut oleh beliau babu majaa fi wafati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Bab yang bicara tentang kewafatannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam bab ini nanti ada beberapa hadis yang dimasukkan oleh Imam Tirmizi dalam kitabnya Asy-Syama'il Al-Muhammadiyah ini, yang kesemuanya atau mayoritasnya memang banyak berasal dari dua orang yang secara hubungannya dekat dengan Rasul. Pertama, Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha, jelas karena ini salah satu istri Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan satu lagi yaitu Anas bin Malik, khadim Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita mulai dengan hadis yang pertama, hadis dari sahabat Anas bin Malik radhiyallahu an. Sudah sering saya sampaikan biografi ringkas tentang sahabat yang mulia ini. Satu waktu dia berkata, akhiru nazratin, kali terakhir, kata Anas bin Malik, nazartuha ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, kali terakhir aku menatap wajah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kaspas sitarati yaumal isnin, waktu itu beliau menyingkap kain tabir rumah beliau di hari Senin. Fanazartu ila wajhihi ka'annahu waraqatu mushafin, aku memandang wajah beliau seperti lembaran mushaf.
Wan nasu khalfa Abi Bakrin, dan manusia waktu itu sahabat-sahabat berada di belakang Abu Bakar. Kata guru kita dahulu, ini sedang sholat sebetulnya ya, sedang sholat. Fakadan nasu ayat toribu. Pada waktu itu Abu Bakar menjadi imam sholat dan memberi isyarat kepada makmum supaya tak bergerak dari tempat mereka dan menyingkap kain tabir rumah Rasulullah. Rasulullah wafat pada penghujung hari itu. Wa Abu Bakrin ya ummuhum wa alqas sajab wa tuwfiya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam min akhir dzalikal yaum. Jadi hadis ini disampaikan oleh sahabat Anas bin Malik kaitan dengan kewafatan Rasul. Pertama yang bisa kita lihat bahwa hari kewafatan beliau seperti yang disampaikan oleh sahabat Anas bin Malik radhiyallahu anhu ini, kewafatannya Nabi itu pada hari Senin, sama persis dengan hari kelahiran beliau yang juga hari Senin. Bahkan, nah ini khusus ya, memang tak banyak yang sama dengan Nabi ini. Beliau pun lahir dan wafatnya di tanggal yang sama juga, yaitu 12 Rabiul Awal. Jadi kalau selama ini kita kalau datang bulan Rabiul Awal memperingati Maulidun Nabi sallallahu alaihi wasallam, itu juga sebetulnya hari dan tanggal di mana juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wafat. Ya. Jarang disinggung itu pas Maulid ya, kita biasanya kalau Maulid memperingati lahir Nabi. Sebetulnya juga itu kewafatan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena itu kalau memperingati Maulid, kalau ada yang biasa ceramah juga boleh juga disinggung sedikit tentang kewafatan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi hari Senin pertama itu yang bisa kita dapat dari keterangan sahabat Anas bin Malik radhiyallahu anhu dalam hadis ini. Lalu juga yang cukup menarik itu kejadiannya. Jadi waktu itu Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an ini mengimami sahabat. Kan dalam sirah nabawiyah kita tahu bahwa Rasulullah itu sebelum wafat tak bisa mengimami sahabat lagi karena keadaan yang payah, sakit ya. Dan memang sakit Rasulullah itu tidak sering ya. Kalau saya tidak salah pengenangan, sakit Rasulullah itu cuma 2 kali. Termasuk sakit yang membawa beliau kepada kematiannya ini. Jadi beberapa hari sebelum kewafatan Rasul tak mengimami semayang lagi. Lalu menunjuk Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an sebagai imam untuk menggantikan beliau. Yang ini pada awalnya sempat diprotes itu oleh anaknya Abu Bakar sendiri yang juga istri Nabi, yaitu Aisyah radhiyallahu anha tadi. Katanya Nabi, jangan ditunjuk bapak aku itu. Hatinya itu lembut, maca Qur'annya nangis. Kagak dak sudah semayangnya itu. Jamaah tak khusyuk ya dengarkan bapakku menangis itu. Nah, jadi tapi tetap kata Rasulullah, buat Abu Bakar As-Siddiq sebagai imam ganti selagi aku sakit ya. Ini juga seperti isyarat sebetulnya ya, bahwa selepas Rasulullah itu pengganti beliau untuk mengurusi orang-orang beriman ini adalah Abu Bakar As-Siddiq. Sebab ngantikan Rasulullah imam itu bukan perkara yang main-main ya. Karena tidak ada yang berani menggantikan Rasul sebagai imam ketika itu ya, dalam keadaan apapun kecuali Rasulullah tidak sedang berada di Madinah. Nah, ketika sakit yang ditunjuk langsung oleh beliau untuk meminta dia menggantikan Rasul itu adalah sahabat Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an. Jadi nampak di hari itu Rasul, kata Anas bin Malik ini, berarti ini Anas nih di belakang Abu Bakar sebagai makmum. Dan kalau kita tengok hadisnya ini boleh jadi dia berada di stop yang awal. Jadi ketika nampak Rasulullah itu muka tabir, apa tabir itu? Bebar ya, ordeng lah yang semisal itu, nat. Mungkin ada bunyinya kan, rek. Dan sahabat tahu itu berasal dari bilik pintu kamar Rasulullah. Kan rumah Rasul itu di samping itu tuh lah, di samping masjid itulah. Makbaro beliau hari ini itulah rumah beliau. Kuburan beliau hari ini itulah rumah beliau sallallahu alaihi wasallam. Jadi ketika nampak beliau membuka tabir itu terdengar oleh Anas, jingoknya Nabi.
Ya, itu bahasa Anas bin Malik itu. Fanazartu ila wajhihi, saya tengok wajah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mungkin sudah nampak tanda ya hari itu, macam mungkin kali terakhir Rasulullah memandang wajah sahabat secara keseluruhan yang bisa beliau lihat saat itu ketika sholat subuh yang kejadian ini yang diceritakan oleh Anas. Sambil Nabi memberi isyarat ya seperti untuk supaya mereka tidak banyak gerak, teruskanlah semayang. Nabi cuma nak nyingok, dan itu pejingokan kali terakhir Nabi kepada sahabat-sahabat beliau dalam satu waktu. Karena setelah itu Nabi masuk ke dalam rumahnya, ya masuk lagi, dan beliau ya sampai beliau wafat di penghujung hari itu, ya tak ada lagi beliau kemudian keluar menghadiri dan melihat sahabat-sahabatnya. Hanya beberapa kemudian secara bergiliran dan bergantian masuk menjenguk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini ya, jadi memang Allah subhanallah luar biasa yang disampaikan oleh Anas bin Malik tentang kisah Rasulullah menatap kali terakhir wajah sahabat-sahabat beliau pada peristiwa solat ini. Ditengarai solat yang sedang dilakukan itu sembahyang subuh, ya, sembahyang subuh. Itu hadis yang pertama. Setelah itu kita tahu kan Nabi masuk lagi, dan kondisi badan beliau semakin panasnya itu semakin tinggi, dan ya terjadilah yang terjadi, kedatangan malaikat Allah Subhanahu wa taala, diawali malaikat Jibril alaihi salam, lalu malaikat Israel ya yang memang bertugas nyabut nyawa, termasuk nyawa Nabi Muhammad. Tapi kekhususan beliau yang tak sama dengan kita, Israel datang itu belum masuk ke rumah Nabi kecuali mendapatkan izin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu kekhususan Nabi ya. Kalau kita jangan berharap malaikat Israel nak izin dulu, mendatang laju ya, selesai. Nabi tidak ya, itu menunggu keizinan Rasul baru kemudian dia masuk melaksanakan tugas dari Allah Subhanahu wa taala. Baik, itu yang pertama. Hadis dari Anas bin Malik radhiyallahu an. Yang berikutnya dari Aisyah radhiyallahu anha, ummul mukminin, dia berkata, kuntu musnidatan Nabi sallallahu alaihi wasallam ila sadri atau qalat ila hijri fada'a bitastin liyabula fihi thumma bala famata. Ya, itu juga menceritakan tentang kejadian pada waktu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akan meninggal itu, oleh Aisyah disandarkanlah ke dadanya ya, disandarkan, mungkin dipangku oleh Aisyah ya. Kan panas Nabi itu, kalau kita hari ini macam dikompres dan seterusnya. Dan kita tahu bahwa Nabi wafat di pangkuannya Aisyah radhiyallahu anha. Ini juga keistimewaan ummul mukminin kita yang satu ini, bahwa Nabi SAW jasad yang mulia itu wafatnya di dalam pangkuan ummul mukminin Aisyah radhiyallahu anha. Kan ini keistimewaan untuk Aisyah radhiyallahu anha. Berikutnya masih dalam riwayat Aisyah, dia berkata, raaitu Rasul sallallahu alaihi wasallam wa huwa bil mauti wa indahu qadahun fihi ma wa huwa yudkhilu yadahu fil qadahi thumma yamsah wajhahu bil ma thumma yaqul Allahumma a'inni ala munkarat atau qala ala sakaratil maut. Nah, ini ada amalan yang bisa kita amalkan dengan hadis yang ini ya. Kata Aisyah, aku melihat Rasulullah semasa beliau bersiap menghadapi kematian saat itu di dekat beliau ada wadah yang berisi air, baskom lah kalau kita mungkin lebih kurang ya, untuk tampung air di situ, bukan air untuk minum ya, karena nanti dikatakan di sini beliau masukkan tangannya ke dalam wadah air itu dan mengusap wajah beliau dengan air tersebut. Ya pecah ngompres juga kan. Mungkin terasa badan nampak panas nian, jadi nyelup ke tangan lalu diusapkan ke muka, harapannya turun panas itu dan begitu. Tapi kemudian Rasulullah sambil berdoa, ya Rasulullah pun sudah mendapat pastinya itu pertanda bahwa sudah sangat dekat kedatangan malaikat pencabut nyawa. Sambil ngusap itu Nabi SAW berdoa, Allahumma a'inni ala munkarat. Nah ini yang maksud saya bisa kita amalkan. Wa fi riwayatin itu ala sakaratil maut. Ya Allah, tolong aku mampu menghadapi dahsyatnya sengsara kematian, sakaratul maut.
Kalau di doa selamat itu redaksinya Allahumma hawin alaina fi sakaratil maut. Kalau yang dalam redaksi hadis Aisyah ini Allahumma a'inni ala munkarat atau Allahumma a'inni ala sakaratil maut, ya. Nah, ini bisa kita amalkan untuk kita sendiri boleh, atau misalnya kita menghadiri keluarga yang sedang naza, sedang payah nian keadaannya, boleh kita bacakan, tinggal diganti nanti kata gantinya Allahumma a'inhu misalnya begitu. Kalau misalnya dia itu seorang lelaki, ya Allah tolong dia agar kemudian mudah dalam menghadapi sakaratul maut. Nah, itu bagus untuk dibacakan. Nah, paling tidak kita hari ini latihan membacanya seperti kita membaca doa selamat. Kalau kemudian memanglah dekat nian, kalau misalnya masih terkenang, kadang-kadang kan ada orang tidak sadar lagi mendekati waktu-waktu kematian. Ada yang masih sadar walaupun keadaannya payah seperti Nabi SAW ini. Jadi berdoa dengan doa itu. Nah, ini juga sekaligus membawa pesan untuk kita. Nabi SAW sendiri yang kita tahu sosok yang tentu paling mulia di antara sekalian makhluk. Bukan hanya manusia tapi makhluk yang lain di sisi Allah masih merasakan ya bahwa kematian itu ada sakarat. Karena itu Nabi mengatakan wa inna fil mauti sakarat, sesungguhnya pada kematian itu ada rasa sakit, ada kesakitan, ada sakaratul maut, ya. Nah, kan kita baca kalau dalam detik-detik kewafatan Nabi di beberapa buku itu, ketika mulai malaikat Israel mencabut nyawa Nabi Muhammad, itu kan nampak Nabi itu, apakah ini wahai malaikat yang dinamakan sakaratul maut? Yo, ji malaikat. Lalu kemudian Nabi memintakan supaya cukuplah beliau saja yang merasakan sakarat itu, jangan untuk umatku, ya. Ini yang dipintakan oleh beliau untuk kita semua. Bayangkan, itulah selembut-lembutnya pastinya, ya. Boleh jadi tak ada yang lebih lembut lagi yang dilakukan oleh malaikat Israel ketika mencabut nyawa manusia kecuali apa yang dilakukan oleh malaikat itu kepada Nabi. Itulah paling lembut. Nah, kita tak bisa bayangkan untuk kita nanti. Makanya itu kita ketuk pintu langit dengan meminta kepada Allah, ya Allah, Allahumma hawin alaina fi sakaratil maut, atau doa yang di hadis ini Allahumma a'inni ala munkarat atau Allahumma a'inni ala sakaratil maut. Nah, itu mirip-mirip, intinya sama, minta ya Allah tolong kami bantu menghadapi dahsyatnya sengsara kematian ini. Nah, itu. Baik, berikutnya hadis yang selanjutnya masih dari Aisyah radhiyallahu anha, dia berkata, la aghbitu ahadan bihauni mautin ba'da alladhi ra'aitu min shiddati mauti Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Aku tak pernah cemburu, kata Aisyah, melihat seseorang menghadapi kematian dengan mudah, kematian dengan ringan, selepas aku melihat dahsyatnya kematian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya. Jadi Aisyah ini seolah ingin mengatakan untuk kita semua bahwa memang kematian Rasul itu ya kematian yang paling lemah lah dibandingkan yang lainnya dalam pandangan Aisyah. Aisyah kan nanti hidup lama setelah Nabi SAW. Dia menghadiri kepemimpinan bapaknya Abu Bakar As-Siddiq, dia hadir dalam kekhalifaannya Umar, dia masih hidup pada waktu Utsman memerintah, bahkan dalam peristiwa khusus, ya, ada perang Jamal namanya, itu berperan Ummul Mukminin ini di zamannya Khalifah Ali bin Abi Thalib. Karena itu dia cukup lama pasti mendapatkan kematian-kematian orang-orang yang dia cintai. Dia melihat bahwa kematian yang lemak bagi pandangan Aisyah itu adalah kematian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi yang lemak uji Aisyah ini, uji Nabi masih ada sakarat, ya. Bagaimana kita dan yang lainnya. Nah, jadi kita minta nian dengan Allah, ya Allah, a'inni ala sakaratil maut. Baik, berikutnya masih dari Aisyah radhiyallahu anha, dia berkata, lamma qubidar Rasul sallallahu alaihi wasallam ikhtalafu fi dafni. Ketika Rasulullah sudah selesai wafat, maksudnya nyawa beliau sudah dicabut oleh malaikat Israel, itu para sahabat berselisih tentang di mana beliau akan dikebumikan. Faqala Abu Bakar. Abu Bakar ini yang kemudian mengucap di hadapan sahabat yang lain,
Sami'tu min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam syai'an ma nasituhu. Aku pernah mendengar Rasul mengucap yang saya tak pernah lupa ucapan itu, kata Abu Bakar. Qala, lalu dia mengatakan, ma qabadallahu nabiyyan illa fil mawdi'il ladzi yuhibbu ay yudfana fi idfinuhu fi mawdi'i firasihi. Ya. Kata Abu Bakar, saya tidak pernah lupa bahwa Rasulullah pernah berpesan begini, Allah tidaklah mencabut nyawa seorang nabi kecuali di tempat yang beliau sukai sebagai tempat yang itu beliau bakal dikuburkan. Karena itu, kata Abu Bakar, kuburkanlah Rasulullah di tempat di mana beliau tidur itu pada waktu beliau meninggal. Kan meninggalnya di atas kasur beliau, di rumah beliau, dan disitulah pada akhirnya beliau dimakamkan. Nah, itulah yang hari ini kita tengok kalau kita ziarah Nabawi, atau kalau kita sedang berada di Raudhah, mepet-mepet ke ujung sekali belah kiri, nah sebelahnya itu makam Rasulullah, dan itulah rumah beliau, termasuk tempat di mana beliau wafat. Kan ada satu hadis itu, ma baina ghurfati, dalam riwayat yang lain, ma baina qabri wa mimbari haza raudatun min riyadil jannah. Jadi sudah nyebut Rasulullah itu saat masih hidup, antara kuburku, makbarahku, dalam riwayat yang lain antara kamarku ini dan mimbarku itu adalah taman di antara taman-taman surga Allah Subhanahu wa taala, ya. Jadi kalau nak tengok rumah Rasul tuh dekat-dekat situlah, kawasan makam beliau itulah, ya. Dan kita tahu rumah Rasulullah itu tidak besar. Kan kita banyak diperlihatkan di media sosial, ya, atau mungkin kita dapat bagaimana bentuk rumah Rasul. Saya tak tahu kalau kita pakai tipe-tipean macam pengembang hari ini, tipe berapa rumah Rasul itu. Kalau tidak bertipe kalau, ya, saking tidak besarnya rumah beliau itu. Kaitan tentang bulan Sya'ban ini kan ada, saya beberapa kali nyampaikan tentang keutamaan Sya'ban. Kita karena memang waktunya mepet, tak sempat nyampaikan itu. Mudah-mudahan ada ustadz yang lain yang nyampaikan tentang keutamaan Sya'ban. Di antara hadis yang terkenal itu kan, satu malam Aisyah itu terbangun, pegangnya kanan kiri, dak katik Rasul, kan, dak katik Rasul. Sama macam kita juga kan, kalau kita tidur, yang ada pasangan tentunya ini, ya, yang masih bujang apa yang masih sudah dewean dak baca itu berarti, ya. Waktu bangun tengah malam kan kadang megang ke kanan, ada orang rumah aman, ya. Kalau pas dipegang dak katik, nah kemana ini kan begitu. Nah itu yang terjadi pada Aisyah waktu itu. Jadi dia merasa ada zon juga, ada syak, kemana Nabi ini? Apa mabit tempat yang lain, ya? Paham mabit, Pak? Ya, mabit itu kalau wong yang nikah lebih dari satu paham dia. Tapi kalau nikah siko ada usaha nak paham istilah mabit, ya. Malam giliran rumah di antara istri-istri, ya. Kalau siko ada katik malam mabit. Nah, mabit di mana? Di situlah kamu mabit selamanya, ya. Jadi dia muncul syak wasangka apa Nabi ini ke rumahnya yang lain. Jadi saat itu kan, nah ini maksud saya yang hubungan dengan rumah Nabi itu, terbangun langsung terjingok sekeliling itu, karena tidak ada sekat-sekat, kan, bisa jadi begitu. Dan kita bisa lihat di mungkin itu disebut sebagai rumahnya Rasul. Kalau kita hari ini kan sekat banyak, ada yang 2 lantai. Kalau mana laki aku jingok dulu ke pucuk, jingok dulu ke situ, ya. Tapi waktu itu tidak nampak Rasul, sehingga kemudian Aisyah keluar, dan setelah membuka pintu nampak dari kejauhan Rasulullah itu sedang berdiri di pinggiran baki, ya. Dan didekati oleh Aisyah, Nabi kemudian mengucap, lah dosangko, ya, maksudnya kau ngiro aku ada tempat yang lain begitu. Aku di sini, kata Nabi, malam ini malam nisfu Sya'ban, ya. Allah turun ke langit dunia mengabulkan apa yang orang minta, yang berdoa diberi, yang minta ampunan diberikan ampunan oleh Allah, ya. Nah itu jadi maksudnya kaitannya itu tadi, terbangun Aisyah, langsung terjingok sekeliling rumah, karena rumah Rasul tidak besar. Nah itulah yang hari ini bisa kita lihat, ya, makbarah beliau, kuburan beliau. Nah itulah tempat di mana Rasulullah kali terakhir menghembuskan nafasnya pada waktu peristiwa kematian beliau ini. Baik, selanjutnya yang juga disampaikan oleh Aisyah, kejadian-kejadian yang mengiringi kematian beliau. Anna Abu Bakrin qabbalan Nabiyya sallallahu alaihi wasallam ba'da mamat. Jadi Abu Bakar, kata Aisyah, ayahnya itu berarti itu mencium Rasulullah selepas beliau
wafat. Nah, ini kemuliaan sahabat-sahabat kan begitu, mereka bisa sentuh badan mulia Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian dari hadis ini juga secara hukum fikihnya turunannya itu bolehnya kita mencium jenazah orang yang sudah meninggal. Kan kadang-kadang ada orang meninggal itu belum langsung diurusi fardu kifayahnya, disemayam ke dulu. Terutama ketika waktu-waktunya meninggal itu nanggung, malam misalnya meninggal, kan jarang wong langsung nguburkan tengah malam misalnya, walaupun ada mungkin ya, terutama pas Covid cepatnya dikuburkan waktu itu ya. Ya, biasanya wong tunggu keesokan harinya. Nah, jadi kan ada waktu untuk kemudian wong ziarah, wong datang ya, tengok jasadnya, ada yang mencium terutama keluarga. Nah, itu jadi itu dilakukan juga oleh Abu Bakar As-Siddiq pada waktu beberapa saat selepas kewafatan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di hadis yang lain juga dikuatkan oleh Aisyah. Jadi kata Aisyah ini, anna Abu Bakrin dakhala ala Nabi sallallahu alaihi wasallam ba'da wafatihi fa wada'a famahu baina ainaihi wa wada'a yadayhi ala sa'idaihi wa qala wa nabiyya wasfiya wa khalila. Itu ungkapan-ungkapan wong Arab ya. Kata Aisyah ini, Abu Bakar masuk ke kamar Rasul setelah dipastikan beliau sudah wafat, lalu meletakkan mulutnya di antara kedua kening Rasulullah. Jadi yang hadis mencium Rasulullah itu di kening Rasulullah, di antara dua mata itu, maksudnya itu baina ainaihi, di antara kedua matanya. Berarti di sini di kening ini ya, yang tempat dicium oleh Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Wa wada'a yadayhi ala sa'idai, dan kedua-dua tangannya, tangan Abu Bakar itu di lengan Rasulullah. Jadi dipegang mak ini, dicium. Nah, dicium begitu oleh Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Wa qala, sambil mengucap, berbisik ya Abu Bakar itu, aduhai Nabi, wahai makhluk pilihan Allah, wahai kekasih Allah. Ya, itu ungkapan-ungkapan kesedihan, dan itu fitrawi, manusiawi ya. Kita baik kehilangan orang yang kita cintai, ya kita sedih ya, mungkin menitikkan air mata. Dan itu tidak jadi masalah. Pada waktu menceritakan tentang kewafatan anaknya Ibrahim, Nabi kan punya anak lelaki berapa? 3. Abu Qasim, Al-Qasim, sehingga dia disebut Abul Qasim ya. Kemudian siapa lagi? Abdullah. Satu lagi Ibrahim ya. 4 lainnya anak perempuan. 7 jadi anak Nabi. 6 diantaranya dari rahim Bunda Khadijah radhiyallahu an. 1 lagi Ibrahim ini dari hamba sahayanya Maria Al-Qibtiyah. Nangis disebutkan dalam riwayat itu ketika anak beliau yang bernama Ibrahim wafat, Nabi meneteskan air mata. Ini juga menjadi dalil bolehnya bersedih dalam bentuk menangis ya. Kalau tidak nangis juga tanda tanya misalnya ya, ngapalah anak ini tidak nangis bapaknya meninggal, apalah dihajat ke oleh anaknya, jangan-jangan meninggal bapaknya nih, nunggu warisan misalnya ya. Suami tidak nangis, bininya meninggal, nih tanda-tanda ini ya, misalnya begitu ya. Jadi wajar kesedihan itu. Yang kemudian tidak boleh itu kalau sampai meraung-raung ya, kalau sampai meratap, kalau ke tradisi jahiliyah itu merobek-robek baju ya, teriak-teriak dan sebagainya. Nah, itu kalau ada yang terjadi begitu pada waktu kewafatan seseorang, cepat amankan dulu ya, cepat amankan, jauhkan dulu. Bahkan juga menetes air mata kalau menangis yang biasa kepada jasad juga tidak jadi perkara yang memberatkan si mayit. Kan ada pemahaman yang beredar itu bahwa mayit akan disiksa karena air mata yang menetes mengenai tubuhnya ya. Tidak sampai begitu. Kalau nak nyebut begitu, nak ada keterangan nian yang jelas ya. Kesian gak jasad itu tidak ngapo-ngapo tapi kemudian disiksa karena cuman air mata yang menetes karena fitrah tadi, manusiawi tadi ya. Jadi saya bisa pastikan ini kemungkinannya Abu Bakar As-Siddiq itu ya sambil meneteskan air mata walaupun tidak disebut ya, sambil mencium kening Rasul sallallahu alaihi wasallam, sambil pegang lengan Rasul sallallahu alaihi wasallam ya. Nah, itu yang kemudian diceritakan di dalam hadis Aisyah ini. Memang ada beberapa hadis lagi, masih ada agak panjang. Kita jadikan 2 termin ini berarti karena memang ada beberapa kejadian yang bagus kita jingok lagi di detik-detik dan hari-hari kewafatan Rasul itu. Termasuk misalnya bahwa sebelum dipangku oleh Aisyah dan kemudian wafat, itu kan Nabi manggil anaknya Fatimah, satu-satunya anak yang wafat
setelah Rasulullah wafat. Yang lainnya duluan galau meninggal, termasuk yang perempuan-perempuan itu. Cuman Fatimah yang kemudian wafatnya setelah Nabi SAW. Jadi dipanggil, tiba-tiba dia tersenyum. Oh, menangis dulu, tiba-tiba dia menangis. Ya, BCI lagi oleh Nabi, tiba-tiba dia tersenyum. Yang pertama tadi waktu di BCI pertama dia menangis, ya. Sini lagi kata Nabi, sini. BCI lagi oleh Nabi, dia tersenyum. Itu yang membuat Aisyah jadi penasaran. Apa nih yang diomong ke Nabi? Karena Nabi berbisik waktu itu, ya. Nah, apa yang disampaikan oleh Nabi? Insya Allah di pekan ketiga nanti, insya Allah, ya. Jadi kita cukupkan dulu sampai di sini karena hadisnya masih panjang ini, ya. Jadi biar sekalian maksud aku yang itu dengan hadis-hadis yang lain ini, biar semakin ini. Karena kalau nak diringkas sayang ada beberapa peristiwa lain yang bisa kita ambil hikmahnya di hari kewafatan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik, saya rasa itu. Ada pertanyaannya? Oh, masih ada pertanyaannya, boleh? Ayo Pak Haji, silakan. Dari? Oh iya. Jadi orang ini meninggal dengan kebiasaannya, Ustaz. Meninggal karena kebiasaannya. Ya. Tapi yang ngetren sekarang, Ustaz, kebiasaan megang HP, Ustaz. Makasih. Iya. Jadi khawatir meninggalnya megang HP pula kayaknya. Baik, ntar Pak ya saya isi dulu ini sebentar saja. Minta tolong siapa yang biasa ngambil kan? Mengaji. Sekali bagaimana? Langsung di. Ya. Baik, jadi bahwa orang diwafatkan mengikut kebiasaannya. Betul itu ya. Dan kita berharap kita diwafatkan dengan kebiasaan-kebiasaan baik kita semua, ya. Kan kebiasaan kita ini banyak macam-macam, ya. Hobi kita ini macam-macam. Nah, ini yang kita harapkan kita kemudian wafatnya itu dalam keadaan yang terbaik, keadaan atau kebiasaan yang itu dihitung amal soleh. Yang biasa jadi imam, wafatnya pas ngimam, misalnya lagi semayang, yang rajin semayang, kan begitu. Yang dia muazin, ya, juga sebagai muazin, mungkin wafatnya dan azan itu rezeki namanya. Kan kita bisa juga lihat sebaliknya juga ada itu dikumpul ke uang dalam satu video. Uang yang wafat ketika dia membawakan berita, ada sekitar 3-4 menit, karena memang dia pembawa acara, ya. Kebiasaannya itu. Ada yang wafat lagi joget, ada saya lihat seorang bapak-bapak itu, ya, berjoget. Habis itu jatuh ke depan. Masih ketawa yang samping-samping dia tuh. Apa bermain-main bapak ini? Rupanya laju lah itu, ya. Lagi mungkin hobi joget. Jadi takdirnya juga diwafatkan pas joget, ya. Nah, itu kita berharap itu. Jadi memang kita lihat kan lah banyak ceritanya. Ada yang kori kan yang waktu acara apa itu, ya, di provinsi Jawa Timur kalau tidak salah, ya. Depan gubernur lagi ngaji itulah. Jadi yang wafat ngaji ada, ya. Yang lagi azan juga ada meninggal, ya. Yang ceramah agak jarang. Ada dulu saya lihat videonya di Kedah itu, ya, di Kedah Malaysia itu seorang khotib. Jadi dia lagi megang tongkatnya itu, tiba-tiba wafat. Yang terbaru kan juga ada yang bupati wali kota Bandung itu, ya. Bandung wali kotanya yang kabupatennya itu. Wali kota Bandung. Iya. Tapi belum rasanya khotib, ya. Apalah khotib? Lanai itu juga alhamdulillah rezeki kalau. Nah, masalahnya kita sekarang galak megang HP. Ya kita berdoa mudah-mudahan jangan sambil megang HP itu, ya. Apalagi pas megang HP itu yang dijingok yang tidak benar kan. Iya. Kalau kita diawali sakit misalnya, kalau kita sebagai ahli waris cepat ambil itu HP itu supaya tidak sambil megang HP wong tua kita meninggal atau siapa itu, ya. Yang saro itu lagi megang nian badan sehat tiba-tiba terlaju, ya. Rupanya lah di sampingnya oleh malaikat tuh, lah dijingok dulu oleh malaikat gawi megang HP tadi, ya. Nah, itu yang kita hindarkan insyaallah. Mudah-mudahan tidak ini, ya. Mudah-mudahan insyaallah rezeki kita semua wafat dalam keadaan husnul khotimah. Amin ya rabbal alamin. Saya rasa itu saja karena lah masuk suruk, tapi macam biasa kita baca selawat ringkas dulu, ya.
Biar karena kita sudah biasa baca ini, jadi kita baca juga. Salatullah salamullah ala taha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Salatullah salamullah ala taha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Tawassalna bismillah wa bilhadi rasulillah. Tawassalna bismillah wa bilhadi rasulillah. Wa kulli mujahidin lillah bi ahlil badri ya Allah. Salatullah salamullah ala taha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Ala yasin habibillah. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Allahumma rizukna fahman nabiyyin wa hibdal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin. Allahumma faqihna fid din wa allimna at-ta'wil ya rabbal alamin. Wasfa' lana ya Allah bi syafa'atil habibi Mustafa sallallahu alaihi wasallam. Wa subhanakallahumma wa bihamdik nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka Allahumma wa natubu ilaik. Walhamdulillah rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.